Tapi Ya, sikap Pak dia SBY sendiri surprise. gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Surat Bebas. Wih, udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Gimana kita nggak curiga bahwa yang membiayai fitnah ijazah palsu ini adalah dari kubunya si mantan ketuanya partai yang pernah dia masuki itu. Karena dia sendiri yang bicara ini di muka publik. Dia siarkan bahwa dia memberikan buku Jokowi White Paper kepada SBY. Kemudian SBY katanya ketawa-ketawa, senyum-senyum. Maksudnya apa Pak BY senyum-senyum dikasih buku itu? Harusnya kamu tabok itu anak buah kamu itu pakai buku itu. Kamu gampar itu. Harusnya begitu Pak. Kayak gitu kok kita nggak boleh curiga. Kecurigaan itu muncul karena dari kata-kata si Roy Panci ini. Ada Karmo yang mengatakan, ini nggak ada yang namanya dinasti. Coba lihat, Bu Mega kan juga dinasti. Ya kan, lihat anaknya kan jadi di partai. SBY juga dinasti, Surya Paloh juga dinasti. Lihat, dinasti itu boleh kalau di partai. Ya, partai itu kan milik kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia. Kalau mau dia dinastinya di PSI, di Partai Gajah, partai yang nggak punya ijazah itu terserah aja. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara, kesatuan Republik Indonesia, itu yang nggak boleh. Itu jelas nggak tuh para termul itu? Masih Tololnya Roy Panci ini kelihatan. Dia bahkan mengatakan bahwa dinasti itu boleh kalau ada di partai. Jadi begitu ya, kalau ada di partai boleh dinasti. Makanya tidak heran bahwa ketika RUU perampasan aset diajukan oleh Pak Jokowi, para dinasti-dinasti ini menolak. Menolak karena apa? Kalau sampai undang-undang itu disahkan, maka satu keluarga miskin semuanya. Karena mau tidak mau, koruptor-koruptor itu pasti ada kaitannya dengan dinasti-dinasti itu. Makanya kenapa dulu ada sebuah dinasti di Banten, turun-temurun koruptor. Ada tuh dinasti itu, turun-temurun jadi koruptor, maling. Kalau itu diterapkan satu turunan itu miskin semua. Karena kan diambil asetnya kan. Makanya RUU perampasan aset tidak segera disahkan. Karena diberlakukan dinasti. Menurut kata-kata si Roy Panci ini. Bahwa dinasti boleh ada di parpol katanya. Makanya teman-teman. Kalau memang benar apa kata si Panci ini. Bahwa dinasti boleh ada di parpol. Maka bubarkan saja parpol yang ada di Indonesia. Buat apa parpol? Kalau ternyata di dalamnya dinasti. Kita rakyat nggak dipikirin. Karena dinasti aja. Udah kayak kerajaan. Parpol itu udah kayak kerajaan. Boleh katanya si Panci ini. Parpol boleh seperti kerajaan. Terus rakyat mikirin rakyatnya kapan? Kalau dia hanya memikirkan anak-anaknya di parpol itu. Negara kita bisa menjadi kerajaan-kerajaan kecil dong. PDIP punya kerajaan sendiri. Demokrat punya kerajaan sendiri. Gerindra punya kerajaan sendiri. Nasdem punya kerajaan sendiri. Nanti parpolnya Anies Baswedan punya kerajaan sendiri. Wong edan ini. Gak cocok ini kalian jadikan panutan ini si Roy Panci ini. Ini anak-anak banteng, anak-anak abah ini sangat mengidolakan Roy Panci. Padahal cara dia berpikirnya itu, berpikirnya ala orang bodoh. Orang-orang zaman dulu kala, di zaman feodal. Dia ingin membentuk kerajaan-kerajaan kecil lewat parpol. Goblok ini orang. Sebenarnya teman-teman, Pak Jokowi bukan dinasti. Ini sungguh fitnah yang lewat batas. Pak Jokowi berhasil mendidik anaknya. Sehingga rakyat percaya kepada anaknya Pak Jokowi. Rakyat percaya kepada Pak Jokowi sampai akhirnya rakyat memutuskan. Saya juga percaya kepada keluarganya Pak Jokowi. Terahnya Pak Jokowi. Mau apa kamu? Rakyat sudah percaya kok. Mau apa? Kenapa tidak boleh? Justru seorang tokoh yang berhasil mendidik anaknya hingga menjadi panutan, anak yang baik, anak yang bisa memimpin, ide-idenya cemerlang, itu yang harus kita dukung. Itu yang boleh jadi dinasti. Kalau parpol nggak boleh, jangan dibalik-balik. Bodoh kamu Roy Suryo. Jangan kamu membodoh-bodohi rakyat. Dengan omongan kamu itu. buka baju dulu. Tutup dulu ini. Oh alah. Oh iya. Itu yang mau ditutup ya. Atau diturunkan juga boleh Pak. Jangan. Jangan ya. Kalau diturunkan itu namanya menghina lambang negara. Oh iya. Meskipun lambang negaranya sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Burung Garudanya melakukan. Oh iya. Burung Garuda lihat ke Pak Prabowo. Iya, burung Garudanya aja ngeliat Pak Prabowo ya. Buang muka dari dia. Oke, itulah. Bisa aja ini. Bisa, Pak Ahmad Pak. ini nambahnya juga, nambah juga. Benci banget sama Mas Gibran. Sampai sebegitunya. Mau ditutupin mukanya katanya. Katanya burung Garuda nggak mau nengok ke Mas Gibran, maunya nengok ke Pak Prabowo. Ngapain kamu menjilat Prabowo? Ngapain kamu menjilat-jilat Pak Prabowo? Kalaupun dia waktu itu memilih Prabowo, kenapa dia membenci Mas Gibran? Kenapa? Karena dia iri dengki. Ini si Michael kan masih muda, ngiri. Dia merasa saya lebih pintar dari Gibran. Kenapa Gibran jadi wapres? Michael, kamu tuh gak ada apa-apanya. Kamu dibandingin Gibran itu bagaikan kamu tuh debu di bawah sepatunya Mas Gibran. Kamu diinjek-injek nggak ada orang nggak peduli sama kamu. Ya, jadi jangan merasa sok lebih hebat dari Mas Gibran, bisa membuli Mas Gibran seperti ini. Ini kan diviralkan video ini. Dan saya baru membuat video untuk mereaksi video ini sekarang. Sebenarnya udah lama. Saya ingin mengomentari video ini karena terlalu kurang ajar. Saya baru ada kesempatan hari ini.
juga ini Pak Alkata Mas nih. Jadi siang ini Ah. kita sebenarnya akan ke DPD, ya. Oke. Tapi itu tetap. Ya. Hanya sebenarnya kita mau kumpul di tempat biasa, di tempat bakso lapangan tenis, ya. Cuman lucunya bakso lapangan tenis kemarin terbakar. Waduh. Kayak pasar pramuka. Apa-apa kok terbakar. Lapangan tembak? Iya. Lah ya, bakso lapangan tembak. lapangan tenis. Sering rapat di sana. Nah, iya, Kebakar tadi malam. terbakar. Jadi makanya ini pasar Waduh. pramuka terbakar. Terus bakso lapangan tenis terbakar. Apalagi? Jangan lupa Kejaksaan Agung. Oh ya, Kejaksaan Agung, Kominfo segala dulu juga terbakar. Terbakar. Apa hubungannya sih ijazah dengan apa-apa yang terbakar tadi dia sebutkan? Bakso lapangan tembak katanya terbakar. Emang dia sepenting apa sampai ada orang mau membakar restoran yang mau mereka kunjungi? Sepenting apa dia? Sok penting banget ini. Ya. Orang yang tidak punya harga diri seperti dia ini merasa penting. Jadi harus dibakar kemanapun dia pergi. Aneh ini, sok merasa dikuntit, sok merasa ada intel di mana-mana, sok merasa akan digagalkan pertemuan mereka. Sepenting apa sih? Kemudian dia mengkaitkan dengan kebakaran di Kejaksaan, kebakaran di Pasar Pramuka. Apa hubungannya? Kebakaran di Pasar Pramuka mau ngapain emang? Emang kenapa? Apa hubungannya dengan dia? 2021 terbakar itu Pasar Pramuka. Gak ada kaitannya dengan ijazah yang dia tuduhkan. Apa hubungannya? Pembakaran itu juga dilakukan mungkin karena untuk membubarkan itu, penduduk-penduduk itu yang ada di situ, penduduk-penduduk liar. Nggak ada hubungannya dengan ijazah. Kenapa dikait-kaitkan dengan ijazah? Gitu, tanya sama Anies Baswedan, kenapa bisa terbakar itu? Ya, jangan membuat asumsi-asumsi sendiri gitu. Tanya sama gubernurnya, tanya sama Satpol PP, kenapa bisa terbakar itu? Dulu-dulu gak kebakar, sekarang terbakar ketika ingin ditertibkan. Coba ditanya itu. Mas Roy, pertanyaan KPU begini. Ada KPU pertanyaan mana? di publik begini. Kan Pak SBY, Mas Roy ini kan dulu di Demokrat ya. Oke. Ada fakta bahwa Pak SBY itu kan sebetulnya punya tanggung jawab besar atas naiknya Pak Jokowi di 2014 sebagai presiden. Artinya beliau tuh pasti tahu lah tentang Pak Jokowi. Pernah nggak Mas Roy bertanya ke Pak SBY, sebetulnya ijazahnya Pak Jokowi itu kayak apa? Memang Pak SBY ini orang yang sangat egaliter, sangat demokratis ya, dan tidak pernah mau cawe-cawe. Oke. Nah, bahwa dulu ketika tahun 2014 memang isu ijazah palsu ini belum ada. Ya. Gitu. Jadi karena waktu itu pun juga nama Jokowi itu kan sedang happening gitu, Betul. sedang naik-naiknya gitu ya. Jadi ya wajar saja kalau mungkin beliau termasuk orang yang agak terperdaya, terbuai ya gitu dengan isu itu. Tapi memang tidak semua sebenarnya dari kami. Saya pun waktu itu termasuk yang tidak sepakat gitu. Karena apa? Karena saya tahu pasti saya sudah kenal dengan wataknya dari Jokowi ini semenjak SMK. Ya gitu. Saya tahu persis semenjak SMK ditinggalkan oleh dia dan hanya menjadi tumpangannya Jokowi untuk naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Iya. Kita tahu pasti siapa itu SMK. Katanya SBY mendukung Pak Jokowi. Pertanyaannya juga aneh. Pernah nggak ditanyain ke SBY? Ijazah Pak Jokowi bagaimana? Karena dulu kan SBY dukung Jokowi dari mana Pak SBY dukung Jokowi? Demokrat tuh dukung Prabowo. Yang bilang Pak SBY dukung Jokowi itu siapa? Ini mulut bohong ini, si Panci ini. Bohong dia pembohong. Pak Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berbatu-batu gitu, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang Kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi sudah paper. Wih, udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti itu akan jadi cerita yang tersendiri. Pak, ada netizen yang penasaran. Eh. Dulu kan Pak Jokowi itu tinggi badannya Ya. terlalu jauh dari Pak Ahok. Betul. Tapi kok di reuni kemarin Pendek. setara sama Raja Juli Antoni. Gimana, Makanya Pak? itu dalam formulir apa namanya yang dulu dikatakan itu Bodoh, Pak Jokowi itu tinggi, tolol. Makanya lo sering ketemu Pak Jokowi. Sering ngelihat Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi agak rendah tinggi badannya karena faktor usia. Saya aja dulu 164 cm. Sekarang saya kalau diukur tinggi badannya cuma 159. Berkurangnya banyak. Karena apa? Faktor usia. Jadi orang kalau udah tua gitu, yang menurun tingginya, nggak tahu apa karena membungkuk atau karena apa. Karena faktor tulangnya. Oh, goblok ini. Orang-orang seperti ini nih. Bodoh. Dan Pak Jokowi dengan Raja Juli ya jauh. Kalau berdiri ya jauh. Pak Jokowi itu tinggi. Saya punya foto Pak Jokowi dengan saya ini. Pak Jokowi itu tinggi. Kalian kan nggak pernah ketemu Pak Jokowi ya. Nggak usah bacot mulu lu. Bilang Pak Jokowi katanya pendek. Dulu tinggi, sekarang pendek. Terus mau bilang bahwa Pak Jokowi yang sekarang itu bukan Pak Jokowi gitu. Hah? Kamu mau meyakini omongan orang-orang itu? Jangan-jangan kamu yang berusaha nyantet Pak Jokowi ya? Pak Jokowi mau disantet, kemudian kamu mungkin dalam hati, Pak Jokowi udah gue santet, harusnya dia udah mati. Ini jangan-jangan bukan Pak Jokowi nih, orang yang berbeda nih, orang yang mirip-mirip dengan Pak Jokowi nih, karena tinggi badannya beda nih, mau begitu ya? Hah? Kamu nyantet Pak Jokowi? Ngaku kamu, Roy. Kamu kan suka ngomong tuh, gelembuk Solo. Jangan-jangan kamu nih yang nyantet Pak Jokowi nih. Terus kamu merasa bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah mati, disantet gitu. Jangan harap kamu nyantet Pak Jokowinya kena, gak bakal kena. Kalau kena cuma kulitnya doang. Pak Jokowi tetap selamat. Sekarang Pak Jokowi makin ganteng loh, makin putih. Hah?
kalian makin sekarat. Bentar lagi di penjara kalian. Mampus kamu, Roy.